Berjumpa kembali di program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama KMH Menteng Jakarta. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran Sekolah Sahabat kita selama 1 minggu ini berjudul Kasih adalah Kegenapan Hukum Taurat, dengan ayat inti dari Roma 13 ayat 8 yang berbunyi, janganlah kamu berutang sesuatu kepada siapapun juga, melainkan hendaklah kamu saling mengasihi, karena barang siapa mengasihi seorang akan yang lain, ia sudah menggenapi hukum Taurat. Selama 1 minggu ini kita telah belajar bahwa kasih adalah inti dari hukum Allah. Kasih bukanlah sekedar emosi atau perasaan, tetapi sebuah prinsip moral yang menuntun kita untuk hidup selaras dengan hukum Allah. Kasih bukanlah meniadakan hukum, melainkan menggenapi hukum Taurat, sebab hukum Taurat itu sendiri adalah cerminan dari karakter kasih Allah. Pelajaran kita dimulai dengan pemahaman bahwa 10 perintah Allah mencerminkan kasih. 10 perintah itu terbagi menjadi 2 bagian utama. 4 perintah pertama berfokus pada hubungan kita dengan Allah, seperti larangan menyembah berhala, tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan, dan juga menjaga kekudusan hari Sabat. Sedangkan 6 perintah terakhir berfokus pada hubungan dengan sesama kita manusia, seperti hormatilah ayah dan ibumu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, dan sebagainya. Yesus menegaskan bahwa seluruh hukum Taurat sebenarnya bergantung pada 2 hukum utama, seperti yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37-40, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan kata lain, jika kita mengasihi Allah, kita tidak akan menyembah berhala atau menyebut namanya dengan sia-sia. Dan jika kita mengasihi sesama kita manusia, kita tidak akan mencuri, berbohong, ataupun menyakiti mereka. Selanjutnya kita juga diajak untuk merenungkan bahwa kasih dan hukum Taurat bukanlah 2 hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Hukum Taurat menunjukkan dosa-dosa kita dan kebutuhan kita akan seorang juru selamat untuk menyelamatkan kita dari akibat dosa. Sedangkan kasih karunia menuntut kita kepada ketaatan. Roma 7 ayat 12 menegaskan bahwa hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik. Namun kematian Kristus di kayu salib menunjukkan bahwa kita diselamatkan bukan oleh karena usaha kita sendiri untuk menaati hukum, melainkan oleh kasih karunia. Kasih karunia tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi justru meneguhkannya dalam hidup kita. Dalam Yeremia 31 ayat 31-34, Allah berjanji untuk menuliskan hukumnya di dalam hati kita sehingga kita menaatinya bukan karena paksaan, melainkan karena kasih. Dalam pelajaran minggu ini, kita juga diingatkan bahwa kasih sejati melampaui ketaatan formal. Yakobus 2 ayat 1-9 mengajak kita untuk tidak pilih kasih, melainkan mengasihi semua orang secara adil, terutama mereka yang lemah dan tertindas. Kasih yang sejati tidak hanya terlihat dalam perkataan, tetapi juga dalam perbuatan nyata yang membutuhkan pengorbanan dan pelayanan kita. Mengasihi sesama berarti menunjukkan keadilan, belas kasihan, dan kepedulian seperti yang diajarkan oleh Kristus. Yesus menegaskan bahwa mengabaikan kasih dan keadilan sama dengan melanggar hukum Taurat. Seperti dalam Matius 23 di mana Yesus menegur para ahli Taurat dan orang Farisi yang taat secara lahiriah, tetapi mereka mengabaikan keadilan dan belas kasihan. Pada akhirnya kita diingatkan kembali bahwa kasih adalah misi utama kita sebagai pengikut Kristus. Kasih bukan hanya sekedar tindakan baik, melainkan panggilan hidup yang mencerminkan karakter Allah. Dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, karena kasih menutup banyak sekali dosa. Dan kasih yang sejati menggerakkan kita untuk melayani, mengampuni, dan berbelas kasihan kepada orang lain. Ellen G. White dalam bukunya Kerinduan Segala Zaman menegaskan, apabila kita mengasihi dunia seperti Kristus telah mengasihi dunia, maka bagi kita misinya telah digenapi. Dengan kata lain, biarlah kita menjadi layak untuk surga, karena kita mempunyai surga dalam hati kita. Terima kasih telah bergabung dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama KMH Menteng Jakarta. Jangan lupa untuk tetap mempelajari buku Sekolah Sahabat setiap harinya, karena masih banyak pelajaran lainnya yang tentunya akan memberikan kita kekuatan rohani.
Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.